Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, dengan tetap sehat, semangat, dan sukacita. Saudara, memasuki tahun yang baru 2022, tentu kita tidak kehilangan kesetiaan kita kepada Tuhan. Pertama, melalui disiplin kita, melalui prokes, protokol kesehatan yang seharusnya masih tetap kita harus jalani. Namun ternyata kita tidak melupakan kewajiban kita sebagai umat Tuhan untuk bisa beribadah. Kalaupun beribadah saat ini masih dilakukan secara hybrid, yaitu ada onsite, namun juga ada online. Berbahagia saudara, kesempatan untuk bisa memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan tetap harus kita nyatakan kepada Tuhan, sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Untuk itulah, saya ingin mengajak setiap saudara, seluruh jemaat DSCM dimanapun saudara berada, agar sungguh melalui tahun 2022 ini, ke depan, kita manfaatkan waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jangan sampai kita menyanyiakan waktu. Menyanyiakan waktu artinya kita menyanyiakan kesempatan, menyanyiakan anugerah yang Tuhan sediakan kepada kita sekalian. Sehingga pertama kita harus memperhatikan dan memiliki kerinduan agar Tuhan senantiasa mengajar kepada kita untuk menghitung hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita, untuk kita memiliki hati yang bijaksana untuk bisa memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Saudaraku yang kasih Tuhan, benar sesuai dengan firman, waktu itu adalah pemberian Allah, sehingga kita wajib untuk memanfaatkannya secara baik. Waktu diberikan oleh Tuhan, namun pastikan mengerti bahwa waktu tidak dapat kita simpan, waktu tidak bisa kita abaikan, waktu tidak bisa kita investasikan untuk sesuatu yang lain. Sehingga hari ini kita harus melakukan, memanfaatkannya. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Seperti hari ini adalah saat ibadah, kita lakukan dengan baik. Demikian juga kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita melalui waktu yang Tuhan berikan. Saya percaya ini adalah satu hal yang penting untuk kita dapat mengisi waktu kita dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus memberkati semua saudara, dan selamat beribadah dengan sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan dirinya bagi saudara dan saya. Shalom Jemaat GB Diaspora Sejahtera. Senang sekali kita dapat kembali berjumpa dalam ibadah raya Minggu 30 Januari 2022. Kami dari tim multimedia telah menyiapkan beberapa informasi untuk kita semua. Ini dia informasinya. Mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk bisa mengikuti ibadah Malang City Blessing atau ibadah MCB setiap hari Rabu jam 7 malam, ibadah doa puasa setiap hari Sabtu jam 10 pagi, dan jangan lupa anak-anak muda untuk bisa mengikuti juga ibadah Diaspora Generation setiap Sabtu jam 5 sore. Untuk ibadah-ibadah ini dapat kita ikuti secara onsite dan juga online. Bagi kita akan mengikuti secara onsite, jangan lupa untuk mendaftarkan diri kita terlebih dahulu dan juga tentu tetap menjalankan protokol kesehatan. Dan bagi yang akan mengikuti secara online, kita bisa mengikutinya lewat link YouTube Diaspora Sejahtera dan juga radio streaming 107,3 Radio Sejahtera FM. Ibadah doa malam bisa kita ikuti setiap hari Kamis jam 7 malam lewat online di YouTube channel Diaspora Sejahtera dan juga streaming radio 107,3 Radio Sejahtera FM. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang memiliki pergumulan doa yang akan didoakan, bisa langsung saja tulis pergumulan-pergumulan doa kita di kolom chat. Maria, Marta, Ministry, Itulah informasi-informasi yang telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, semangat, sukacita.
Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami mengundang semua Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sebelum kita berdoa, kita akan membaca satu ayat di dalam Galatia 5 ayat 13. 3, 2, 1. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk mereka, untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sungguh hati kami limpah dengan syukur, sebab besar kasih setia Tuhan memimpin menyertai kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memimpin, menyertai dan mengurapi kami. Dengan urapan kuasa Roh Kudus, kami boleh ambil bagian tugas pelayanan pada kesempatan ibadah ini. Seluruh hamba-hamba-Mu, kami percaya Tuhan. Baik para pemuji, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, kiranya semuanya boleh menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan Engkau berkenan. Sungguh, pada akhirnya hamba menyerahkan seluruh rangkaian acara ibadah ini dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, kita katakan amin. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini 30 hari sudah kita lalui tahun 2022. Itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Siapa yang merasakan kasih Tuhan, lambaikan tangan. Sorak-sorai yang panjang buat Yesus Kristus Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah, yang beribadah melalui online, Diaspora Sejahtera maupun yang mendengarkan Radio Sejahtera FM. Tetap semangat, tetap sehat, dan sukacita selalu. Amin. Haleluya. Sekali lagi sorak-sorai yang panjang buat Tuhan. Datang kepadanya dengan hati yang bersyukur, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan. Haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam belakarannya
dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mungkin saat ini keadaan kita masih sama dengan tahun yang kemarin. Yang ada di dalam masalah, belum ada jalan keluar. Yang ada dalam keadaan sakit, Tuhan masih izinkan kesembuhan belum terjadi. Tapi percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat itu menuntun saudara dan saya untuk melalui proses demi proses menuju keserupaan dengan Kristus. Amin. Apapun yang terjadi saat ini, mari kita katakan, Tuhan Engkau Allah yang tetap baik bagi kami. Amin. Haleluya. Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu,
hormat, segala ucapan syukur kami. Hanya Engkau Yesus Kristus yang layak untuk menerimanya. Terima kasih Bapa. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya Yesus, Haleluya, mari sembah Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang maha mulia. Kau layak terima pujian kami, hormat dan kemuliaan bagimu Tuhan. Tiada yang seperti Engkau yang mengasihi kami. Ini kami umat kesayanganmu, umat tebusanmu, umat pilihanmu Tuhan. Kami bersyukur, haleluya. Segala puji hormat bagimu ya Tuhan, yang sudah mengizinkan kami ada di hadapan hadirat-Mu yang kudus, yang suci. Tak terselami ya Tuhan akan pikiran dan rancangan Tuhan bagi kami. Namun jika hari ini kami datang dan menghadap hadirat yang suci dan yang kudus, semua itu karena anugerah dan kasih sayang Tuhan yang tidak akan pernah berhenti dalam hidup kami. Satu kebahagiaan ya Tuhan bagi kami untuk datang berjumpa dengan Tuhan. Bahkan kami memuji menyembah Engkau Tuhan, karena firman berkata di atas pujian dan penyembahan kami, Engkau bertata ya Tuhan. Dan kami yakin Tuhan ada di tengah-tengah kami saat ini untuk menyampaikan pesan-Mu Tuhan lewat kebenaran firman. Pengurapan turun dari surga, dari tempat yang maha tinggi memenuhi kami semuanya. Baik kami akan menerima kebenaran firman, maupun hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan pesan Tuhan yang menjadi kerinduan dan harapan kami. Sehingga firman-Mu akan menjadi jawaban yang pasti bagi kami. Ketika kami dalam keadaan ragu-ragu, firman-Mu adalah kepastian bagi kami. Kami percaya Engkau ya Tuhan nantiasa akan menggunakan, dan oleh pertolongan Roh Kudus, sehingga firman yang kami baca, firman yang kami dengar, baik kemarin, hari ini, esok, bahkan selama-lamanya, Roh Kudus itu jugalah yang akan memberikan kepada kami kekuatan bagi kami, bahkan kemampuan bagi kami untuk melakukan firman. Terpujilah Allah Bapa di surga, tempat ruangan ini ada di dalam otoritas-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sambut firman-Mu, bersabdalah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama yang siap menyambut firman Tuhan. Bersama saya katakan, amin. Amin. Silakan duduk. Ibu Bapak sudah dikasih Tuhan, pada waktu kita berdoa, apakah doa pembukaan, doa syafaat, doa untuk baca firman, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Apa yang ada di depan kita? Ada sesuatu?
Coba mari kita pejamkan mata 2 menit dan coba membayangkan apa yang ada di depan ibu bapak termasuk saya hari ini ya. 2 menit. Kita pejamkan mata, kita boleh tunduk, kita boleh menyampaikan sesuatu di hadapan Tuhan. Ya, terima kasih. Apa yang ada tadi waktu pejamkan mata? Yang Bapak rasakan, Ibu rasakan, atau ada sesuatu di depan? Ya? Tidak ada sesuatu. Seharusnya ketika kita menjamkan mata, kita berdoa di depan kita ada Tuhan Yesus. Bagi orang yang di luar Yesus, ketika mereka berdoa bertahajud, mereka berjumpa dengan Yesus. Apalagi ibu bapak dan saya yang sudah lama mengikuti Yesus bertahun-tahun, masa tidak pernah ketemu dengan Yesus ketika kita berdoa. Hari ini mari paradigma kita harus kita merubah. Setiap kali kita berdoa, setiap kita kali datang ke hadapan Tuhan, kita pastikan kita sedang berjumpa dengan Yesus. Kita sedang bertemu dengan Yesus. Kenapa? Karena ketika kita datang untuk beribadah, lalu kita berdoa, kita mendengar firman, tidak mendapatkan apa-apa, kita kembali juga pulang dengan tidak dapat apa-apa. Banyak orang merasa kecewa, banyak orang merasa tidak perlu datang ke gereja. Saya mau katakan ketika kita sedang beribadah secara onsite, jauh lebih daripada tidak mengurangi juga ketika mereka yang sedang berada secara ibadah online atau melalui YouTube. Saya mau katakan ketika kita datang di tempat seperti ini adalah tempat yang khusus, tempat yang kudus yang diberikan Tuhan bagi kita untuk berjumpa dengan Tuhan melalui pujian, melalui penyembahan kita, melalui doa-doa yang kita naikkan. Amin. Oleh karena itu, hari ini saya merenungkan apa yang kita harus lakukan sebagai umat Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Hidup kita ini bagaikan botol. Halo? Katakan hidup kita ini bagaikan botol. Atau perlu diperkenalkan dulu siapa yang khotbah? Tahu saya. Dari Poso. Ya. Jadi hidup kita ini bagaikan botol. Kalau ibu bapak ketika tadi datang di tempat ini sudah penuh dengan pikiran dan perasaan, emosi, amarah, waktu mau diisi udah penuh juga, enggak bisa sekalipun. Tekonya itu airnya banyak. Tetapi di tempat yang dimana mau diisi sudah penuh, itu akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu saat ini kita setiap kali datang di hadapan Tuhan harus dikosongkan dulu. Emosi kita, perasaan kita, amarah kita, kosongkan, kita datang untuk menerima isi hati Tuhan untuk diisi dalam pikiran kita, dalam hati kita. Amin. Namun yang kedua, ketika kita sudah kosongkan, lalu akan diisi air ini. Tetapi ketika teko mau dituangkan tapi gelas atau hidup kita ada di atas, maka juga tidak akan mendapatkan sesuatu. Oleh karena itu kita harus ada di bawah. Artinya apa? Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kenapa demikian? Ketika Yesus datang ke dunia, dia berkata bahwa dia mengosongkan dirinya dan tidak mempertahankan kealahannya yang dia miliki, yang dia bawa dari sorga, ada di tengah-tengah, dia mengosongkan dirinya. Demikian juga ibu bapak dan saya, ketika kita dari rumah datang ke gereja harus kosongkan diri kita, emosi, amarah, pikiran-pikiran yang lama, sesuatu yang lama. Kita kosongkan, jangan ada menyertai perjalanan kita, bahkan terlebih akan masuk di tempat ini. Amin. Siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan dengan hati yang kosong, dengan pikiran yang kosong. Artinya apa? Bahwa kita siap untuk menyambut kebenaran firman. Untuk menjadi pedoman dalam perjalanan kehidupan kita sepanjang tahun 2022. Oke, udah siap ya? Bisa dibuka PowerPoint-nya. Mari kita bersama-sama membaca judul perikop karena ini masih bulan pelayanan. Ya, bulan pelayanan. Kita membaca bersama-sama 3, 2, 1. Kasih Kristus standar para pelayan yang sejati. Saya mau tanya, siapa pelayan di sini? Siapa yang melayani di sini? Banyak orang berpikir melayani itu melayani di gereja, melayani fisik, melayani secara rohani. Di rumah pun ketika kita melakukan pelayanan yang fisikal, nama juga melayani.
Ketika menyediakan makanan untuk suami, untuk istri atau apapun, kita melayani pembuktian bahwa kita cinta Tuhan dengan impartasinya kepada orang yang ada di sekeliling kita. Kalau di rumah berarti ada suami, ada istri, dan ada orang tua ataupun anak. Nah, dengan demikian maka kita percaya bahwa kita lihat dulu mengapa kita harus dilandasi pelayanan kita dengan kasih Kristus sebagai standar. Kenapa? Karena hari-hari ini banyak orang yang sudah mulai menyimpang, bahkan jauh sebelumnya gereja itu ada, sedang berkembang, gereja yang ada di Efesus. Ketika ada dalam pandangan mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Nanti saya akan terangkan, saya akan jelaskan apa itu kasih mula-mula. Yang ditinggalkan atau dilupakan. Oke, kita masuk. Ya, jadi pelayan dan pelayanan. Kenapa pelayan dan pelayanan? Pelayan artinya orangnya yang ditugas dan tanggung jawab. Pelayanan adalah tanggung jawab yang dipercayakan bagi kita untuk kita lakukan dan kita kerjakan sebagai pelayan Tuhan. Ya, dalam bahasa Yunani dicatat dalam Alkitab letorgos atau yang disebut dalam bahasa yang dipakai oleh gereja-gereja mainstream disebut liturgi. Itu liturgos, artinya pelayan. Maka di sana ada liturgi 1, liturgi 2, liturgi 3. Pelayan 1, pelayan 2, pelayan 3. Kalau kita ada worship leader nanti pembicara, lalu ada pelayan yang berikutnya pendoa syafaat, pelayan satunya tadi ada pendoa, doa pembukaan. Itu liturgos. Dalam bahasa yang sederhana disingkat dalam konteks perjanjian baru disebut diaken. Lalu siapa yang jadi diaken? Dia adalah juga liturgos. Siapa yang jadi diakones? Dia juga liturgos. Yang berikut kita lihat. Itu dalam bahasa Indonesia liturgi. Ditulis 3011 kali. Dalam bahasa yang juga ditemukan di sana. Huperetes 5.257 kali ditulis oleh Alkitab. Pertanyaannya, mengapa begitu banyak? Dalam penulisan Alkitab 2 kali saja, 3 kali saja diulang-ulang berarti sangat penting untuk diperhatikan dan sangat penting untuk dikerjakan ataupun dilakukan sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Ya, jadi pelayanan penggembalaan salah satu contoh, pelayanan para diaken, diakones ataupun jemaat Tuhan. Ibu saudara kasih Tuhan, kita terlebih dahulu nanti akan membaca ayatnya. Silakan dibuka ayat firman Tuhan. Ya, Markus pasal 10 ayat 43 sampai dengan ayat 44. Kita baca ayat ini supaya akan memberikan arahan dorongan dalam perjalanan iman rohani kita. Ya, 3, 2, 1. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Inilah landasan ketika kita dipanggil untuk ada di rumah Tuhan, di bait Tuhan dalam konteks komunitas kita. Secara universal, secara kelompok demi kelompok yang ada, kita mengenal ada kelompok komunitas mesbah keluarga. Yang di dalamnya ada pengajaran-pengajaran supaya apa? Kita semakin mengerti, semakin memahami bahwa rancangan Tuhan itu ada rencana yang hebat, rencana yang mulia. Jikalau kita menjauhkan persekutuan kita, menjauhkan dengan kelompok-kelompok komunitas yang sudah bersama-sama dengan Tuhan yang telah dipanggil. Apa itu gereja? Gereja adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan keluar dari kegelapan masuk dalam terang. Dan mereka menjadi orang-orang yang kudus. Kenapa disebut orang kudus? Firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tidak seorang pun akan dapat melihat Allah kalau dia tidak hidup dalam kekudusan. Loh, bagaimana Pak dengan mereka yang di luar Yesus, masih belum percaya Yesus, sering melihat Tuhan. Melihat penampaan Tuhan bahwa Tuhan itu ada. Inilah yang menjadi kerinduan kita bersama sesungguhnya. Nah, dengan demikian, ya bisa di PowerPoint-nya. Ya, yang pertama kita baca 3, 2, 1.
Pelayan yang sejati memiliki kasih. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. Matius pasal yang ke-9 ayat 36. Kita baca sama-sama 321. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah, terlantar seperti domba yang tidak tergembala. Ayat yang berikut, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Yang berikut, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, kita sungguh luar biasa memiliki kasih atau menerima kasih yang datang dari surga. Itulah landasan atau standar pelayanan hamba Tuhan atau para pelayan yang menerima tugas dan tanggung jawab untuk kita lakukan itu terlebih dahulu menerima kasih dari surga. Kenapa kasih dari surga? Pujian kita nyanyi, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih itu dari surga. Tanpa kasih dari surga, Ibu Bapak, Saudara dan saya tidak akan mampu, tidak akan sanggup untuk melakukan pelayanan yang diberikan atau dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehebat apapun. Alkitab berkata, jika kita ada di luar Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya, supaya kita mampu atau sanggup untuk melakukan pelayanan kita harus ada di dalam Yesus, di dalam kasih-Nya. Ya, kasih yang turun dari surga, kasih yang sempurna. Yang berikut, kasih yang tidak menuntut apa? Balas atau imbalannya. Oke, saya mau mengasihi dia karena saya berharapkan supaya dia mengasihi saya. Yang berikut, kasih yang melebihi kasih manusia. Dan kasih yang turun dari surga adalah kasih yang berkemenangan. Katakan, kasih yang dari surga adalah kasih yang berkemenangan. Tanpa kasih yang dari surga, kita selalu akan terus-menerus akan mengalami kekalahan dalam pertandingan iman kita. Tetapi karena kita telah menerima kasih yang dari surga, oleh karena itu apapun persoalan masalah dalam pertandingan iman kita, kita pastikan kita pasti akan menang dalam menghadapi semua, termasuk persoalan-persoalan yang diizinkan Tuhan untuk kita hadapi. Landasan pelayanan kita atau standar pelayanan kita harus datang dari kasih-Nya Kristus. Kenapa demikian? Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah. Itu ayat hafalan yang luar biasa. Tapi banyak orang Kristen ayat hafalan itu dihafal luar biasa. Bukan cuma luar biasa dihafal, pokoknya namanya hafalan. Tapi ketika ditanya sudah dipraktekkan apa belum? Ketika kita membaca ayat itu, merenungkan ayat itu, atau ketika kita menyampaikan pesan-pesan itu kepada orang lain, itu kasih dari apa? Karena begitu besar kasih Allah akan si dunia ini. Untuk mereka pun, bagaimana Bapak? Sudah merasakan, sudah mengalami? Iya sekali sudah mengalami. Oleh karena itu saya mengatakan, pelayan yang sejati digerakkan oleh kasih yang datang dari surga. Yang pertama ya, yang kedua. Ya, yang kedua, pelayan yang sejati mengikuti teladan Kristus. Markus 10 ayat yang ke-45. Bisa dibuka lagi, kita baca supaya ayat ini benar-benar Ibu Bapak boleh mencatat sampai di rumah, dibaca lagi, direnungkan kembali sampai sejauh mana kita membaca dan merenungkan juga untuk melakukan. Saya seringkali mendengar apa yang sahabat-sahabat saudara mengatakan, apa yang dikatakan oleh Bapak Gembala kita, dikatakan oleh Wakil Gembala kita, bukan hanya sampai di situ dan juga yang dilakukan. Amin. Dikatakan dan dilakukan. Halo. Ya, kita baca dulu ayatnya. Ya, 3:21. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi
banyak orang. Kasih yang datang dari surga itu adalah merupakan kasih yang sempurna, kasih yang merelakan dirinya untuk menjadi korban. Jadi rela berkorban, kemudian selanjutnya mengampuni manusia atau mengampuni sesama, mengampuni dosa manusia dalam konteks kasih Yesus. Bagaimana dengan kasih ibu bapak saudara dan saya? Menyelamatkan manusia dari hukuman, dan yang berikut menyediakan hidup yang kekal atau hidup untuk jaminan masuk surga. Itu landasan atau standar pelayanan kita sebagai hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, umat Tuhan. Harus terlebih dahulu menerima kasih yang datang dari surga. Kenapa? Itu adalah kasih yang sempurna. Kasih yang tanpa menuntut balas. Ya. Lanjut. Poin yang ketiga, ya saya cepat ya udah ini aja. 3, 2, 1 kita baca lagi. Pelayanan yang sejati telah dipulihkan hatinya. Halo. Banyak orang masih menjarut, ada dendam, ada kebencian, terus masuk dalam pelayanan. Saya mau katakan kalau itu terjadi dalam dirinya, dia tidak dapat apa-apa. Orang yang dilayani pun tidak mendapat apa-apa. Ya, kita baca dulu ayatnya. Ayatnya, ketika kita masuk untuk melakukan pelayanan dengan kasih, ya bisa dilihat ya, saya di sini aja. 3, 2, 1. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat yang berikut. Ya. Kata Yesus pula kepadanya untuk yang keberapa? Kedua kali. Kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat yang berikut. Kata Yesus kepadanya untuk yang keberapa? Ketiga kalinya. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, 18. Aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Ya. Terus, dan hal ini dikatakan oleh Yesus atau nubuatan oleh Yesus kepada Petrus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus memberikan pertanyaan kepada Petrus 3 kali? Apakah engkau mengasihi aku? Kalau ada orang jawab, Pak, saya menjawab, Pak. Karena Petrus 3 kali nyangkal Yesus. Maka pertanyaan juga 3 kali supaya, ya. Apakah begitu? Itu adalah tafsiran. Boleh saja. Tapi saya mau katakan, kenapa Yesus menyampaikan pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Yang pertama, Tuhan tahu bahwa Petrus ketika ditanya apakah engkau mengasihi aku Petrus, dia betul mengatakan mengasihi Yesus, namun masih mengasihi dalam tatanan, masih mengasihi antara manusia dengan manusia. Kemudian yang kedua, dia mengasihi, dia katakan aku mengasihi karena dia sebagai pelayan yang mengasihi sebagai pelayan. Dan yang ketiga, bahwa disitulah Tuhan menguji dan terbukti bahwa kasih yang diucapkan Petrus bukan kasih yang hanya ukuran manusia dengan manusia.
Karena di dalam bahasa asli bahwa kasih itu ada 4. Ada storge, ada philia, ada eros. Tetapi Tuhan mau kasih yang dimiliki Petrus adalah kasih yang agape. Agapetos. Apa itu kasih yang agapetos? Kasih yang datang dari sorga. Dan kasih itu tidak akan pernah dijumpai di dunia ini. Itu hanya datang dari sorga. Ketika kasih itu yang dimiliki Petrus dan disampaikan untuk mengasihi Yesus, Tuhan Yesus mengatakan, yes Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Ketika Yesus belum memiliki kasih yang datang dari sorga yang dimiliki Yesus untuk diimpartasikan kepada Petrus, Tuhan masih tanya. Kenapa? Karena Firman Tuhan kata di dalam Kisah Para Rasul, hai Theophilus, artinya Theo dan Philea. Kasih yang dikasih antara orang-orang yang ya seperti kita ini, kita saling mengasihi. Karena kita punya Philea. Kasih sama orang-orang yang telah menjadi orang yang percaya. Sesama orang yang percaya. Sesama orang yang sudah dipanggil Tuhan. Sesama orang yang telah ditebus dosanya. Sesama orang yang telah dinyatakan kasih dari. Hanya masih sebatas itu yang kita punya. Tapi saya mau katakan hari ini siapapun kita yang ada di ruangan ini. Milikilah kasih yang agape. Amin. Milikilah kasih yang agape karena kasih itulah bukan hanya di dunia. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 yang ke-13. Tinggal ketiga hal ini. Iman, kasih dan harap. Tapi yang paling besar adalah apa? Kasih. Kenapa? Tuhan tidak perlu berharap toh. Tidak perlu beriman. Tapi kasih itu dia miliki. Untuk diberikan kepada ibu, bapak, saudara dan saya. Yang berikut. Ya. Masih bisa nyala. Ya, yang keempat, pelayan yang sejati memelihara kasih dalam persaudaraan. Ibrani 13 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, Ibrani pasal yang 11 ayat pertama. Peliharalah kasih persaudaraan. Peliharalah kasih dalam persaudaraan. Kasih persaudaraan. Halo? Saya bersaudara 11 orang. Saya anak paling terakhir. Dilahirkan dalam kandungan yang bersama. Ketika suatu saat saya diajak oleh kakak saya, ini adik saya. Oh ini ditanya, ini saudara kandungnya? Iya ini saudara. Saudara itu artinya yang dilahirkan dalam kandungan yang sama. Maaf kalau ibunda saya, Ibu Tuti, Denny dan Ari bersaudara. Tapi yang lain adalah misanan. Saudara juga, tapi bukan saudara yang saudara satu dalam kandungan. Nah oleh karena itu apa yang dimaksud dengan kasih persaudaraan itu? Kasih persaudaraan kita melambangkan, kita menggambarkan ada seorang ibu yang punya ibu melahirkan anak. 11 orang seperti kami bersaudara. Pertanyaannya, waktu ibu-ibu mengandung banyak penderitaan dah? Banyak susahnya enggak? Banyak. Pada waktu melahirkan. Nah, tapi kok bisa mengandung laki? 2 sakit melahirkan. Kok mengandung lagi yang ketiga? Dan selanjutnya. Sampai ibu saya 11 orang. Sekarang baru saya mengerti. Dia mengandung 9 bulan. Dan melahirkan dalam banyak penderitaan yang dialami. Halo ibu bapak saudara dikasihi Tuhan, Alkitab berkata bahwa apa itu kasih persaudaraan di dalam Tuhan. Bahwa kita ini telah dilahirkan oleh penderitaan dan kematian Yesus. Sehingga kita menjadi anak-anak yang telah dipanggil untuk menerima kasih yang dari surga. Amin. Kita ini dikandung oleh Yesus. Dan kita dilahirkan kasih disebut kita ini anak-anak. Anak siapa? Anak Allah. Siapa yang melahirkan kita? Yesus dalam kelahiran rohani. Tidak mudah dan tidak gampang ketika Yesus datang ke dunia. Dia rela harus mati dan menderita di kayu salib. Untuk melahirkan ibu bapak dan saya. Untuk berkenan di hadapan Tuhan. Halo ibu bapak dan Tuhan. Hari ini kami banyak berdoa. Saya banyak berdoa di rumah. Dan Tuhan nyatakan akan banyak persoalan masalah kalau orang itu tidak
lemah doanya, lemah imannya, lemah rohaninya, akan terhempas oleh berbagai-bagai hempasan-hempasan dunia ini. Halo? Yang kedua, ini di sharing kita. Mengapa ibu bapak, saudara dan saya harus memelihara kasih? Peliharalah kasih persaudaraan. Ada yang mau jawab? Mengapa kita harus memelihara kasih persaudaraan? Pak Rudi, di rumah ada burung? Nggak ada. Siapa yang punya hewan di rumah? Anjing, babi, apapun. Halo? Yang senang dengan burung? Ada? Ibu bapak sudah dikasih Tuhan. Saya tidak bisa piara anjing kalau anjingnya nggak ada. Saya tidak akan piara burung kalau burungnya nggak ada. Walaupun sangkarnya terbuat dari emas, burungnya nggak ada. Apanya pelihara? Masa sangkarnya dipelihara? Yang pasti burungnya atau anjing kesayangan saya pelihara. Iya kan? Secara sederhananya lah dalam pikiran kita. Demikian juga ibu bapak dan saya, firman Tuhan berkata hari ini, peliharalah kasih persaudaraan. Karena ibu bapak dan saya telah menerima kasih yang sempurna yang turun dari sorga. Di dalam Yesus telah diberikan kepada kita. Oleh karena itu firman Tuhan beri nasihat, peliharalah kasih persaudaraan. Halo? Jadi yang mengatakan enggak punya kasih. Oh, pengorbanan Yesus luar biasa. Sudah memberikan kasih itu kepada kita, kasih yang pura. Kasih dari sorga. Bukan kasih dari manusia yang tadi. Kasih eros, kasih philia, kasih storge. Itu dari manusia. Tapi kasih yang kita miliki hari ini adalah kasih yang sempurna. Kasih yang datang dari surga. Kasih yang tanpa minta imbalan. Makanya katakan peliharalah kasih persaudaraan. Yang berikut. Ya. Kapan kita melihara kasih persaudaraan? Saya memang membuat pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan ini boleh dibawa pulang. Firmannya boleh dibawa pulang. Kapan ibu bapak dan saya memelihara kasih itu? Setiap saat, setiap hari, setiap detik. Sepanjang masa, sepanjang hidup kita. Kita harus tetap memelihara. Kenapa? Jemaat yang ada di Efesus, karena mereka tidak memelihara kasih yang mereka terima yang pertama ketika kasih yang mula-mula, kasih yang pertama yang datang dari surga. Orang Efesus luar biasa menerima kasih itu, tapi pada akhirnya mereka melupakan kasih yang datang dari surga. Mereka semua giat dalam pelayanan, tapi meninggalkan kasih. Artinya apa? Banyak orang juga saat ini sedang melakukan pelayanan tanpa kasih. Meninggalkan kasih artinya melayani tanpa kasih. Saatnya kita harus berani. Yesus rela mati untuk ibu bapak dan saya. Dia rela berkorban. Dia rela untuk memberikan kasih yang datang dari surga. Kasih yang sempurna, kasih yang agape. Oleh karena itu kita juga pula harus rela berkorban untuk waktu kita, hari-hari kita. Menyatakan akan kasih Yesus yang kita sudah terima. Yang berikut. Ya. Di mana kita pelihara kasih itu? Lalu tadi kapan kita pelihara? Sepanjang hidup kita tetap kita harus pelihara kasih. Amin. Di mana kita memelihara kasih? Dalam keluarga yang paling dekat. Banyak orang saya pernah menjumpai ada satu keluarga suami istri tidak pernah omongan. Saya tanya sudah berapa lama tidak omongan sama istrinya. Saya waktu menikah 5 tahun, sesudah itu sekarang sudah 20 tahun, 15 tahun. Saya udah enggak omongan sama suami saya. Loh, gimana kalau minta uang belanja? Saya tulis kertas. Aduh, saya sangat sedih untuk melihat orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah melayani. Tapi tidak mau mempraktekkan, tidak mau atau dia sudah menerima kasih namun tidak melakukan vaksin atau tidak mengimpartasikan kasih itu kepada orang lain. Oleh karena itu ibu bapak dan dikasih Tuhan selama masih ada suami, selama masih ada istri. Peliharalah kasih dan praktekkanlah kasih, impartasikanlah kasih itu kepada suami, kepada istri, kepada anak. Kenapa?
suatu saat kasih itu akan menjadi suam. Suatu saat kasih itu tidak akan dijumpai lagi. Inilah waktunya, inilah saatnya. Corona diizinkan Tuhan terjadi supaya kasih kita kepada satu dengan lain lebih mantap, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tema kita itu luar biasa. Saya merenungkan, saya kalau dikirim oleh Bapak Gembala Senior kita, renungan harian atau kata hati, saya selalu balas sama beliau, sehat, tetap sehat Pak, kemudian semangat sukacita. Nah, setelah saya kirim kembali gitu, saya juga sehat, semangat sukacita. Ini tema yang sungguh luar biasa, bukan tema sembarang tema sebenarnya. Kita percaya ketika kita mengucapkan sehat, sehat iman kita udah pasti, amin. Sehat rohani kita sudah pasti, amin. Sehat jasmani kita, amin. Sehat ekonomi kita, amin. Sehat keuangan kita, itu dimulai dari sehat rohani, sehat jiwani. Oleh karena itu tadi di bagian ketiga harus ada pemulihan terlebih dahulu. Kasih itu adalah kasih yang memulihkan hidup kita. Ibu bapak dan kasih Tuhan, kiranya firman Tuhan ini akan menjadi pendorong bagi kita. Hari ini, hari esok, saya memberikan saat tadi ilustrasi. Setiap kali datang kepada Tuhan, kosongkan pikiran, kosongkan hati. Banyak orang sudah berdoa bertahun-tahun, tapi ketika dia datang di hadapan Tuhan, namun kiranya firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan kita. Amin. Sudah terima kasih agapetos, kasih yang tanpa balas, kasih yang tanpa imbalan. Ketika kita miliki, kita juga akan memberikan kepada mereka. Berikan sorak-sorai dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala untuk kita menaikkan doa syafaat kita. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, sungguh kami ucapan syukur, terima kasih Tuhan. Buat kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan sampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Ado. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar Tuhan, meteraikan dalam hati setiap kami dan jadikan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan buat setiap kita semua Bapak, untuk kami terus tidak akan meninggalkan kasih yang mula-mula yang sudah Tuhan berikan atas setiap kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, pelayanan sejati digerakkan oleh kasih. Pelayanan sejati mengikuti teladan Yesus. Pelayanan sejati telah dipulihkan hatinya. Dan setiap kami telah Kau berikan kasih yang agape. Kami bersyukur, terima kasih. Dan yang keempat, pelayanan sejati memberikan kasih persaudaraan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Allah ini Tuhan. Kau tambahkan hikmat dan pewahyuan atas hamba-Mu. Memakan Tuhan lebih nyata lagi Tuhan. Melalui hamba-Mu sehingga melalui pelayanan hamba-Mu banyak jiwa diselamatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati keluarga rumah tangganya, baik istri dan anaknya Tuhan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Sudarma Tuhan. Kami tetap menyerahkan hamba-Mu dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, pulihkan kesehatan hamba-Mu ini. Selama ini mulai kelemahan tubuh jasmani, oleh karena sakit yang dialaminya. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan sudah menanggung segala kelemahan kami. Engkau Tuhan sudah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Tuhan sudah menanggung segala penyakit kami. Dan oleh karena bilur-bilur hamba-Mu telah dipulihkan, disembuhkan. Dalam nama Yesus, berkati kesehatannya, berkati ibadah pelayanan, berkati keluarga rumah tangganya. Baik istri, anak-anak, cucu menantu pun diberkati Tuhan. Tapi kami juga berdoa bagi hamba-Mu, wakil gembala kami Bapak Pendeta Erlangga Tuhan. Kau juga memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Kau urapi Tuhan, bahkan Kau tambahkan hikmat poin atas hamba-Mu. Pembaikan Tuhan semakin nyata dan pelayanan hamba-Mu akan semakin banyak jiwa diselamatkan. Berkati Tuhan, keluarga rumah tangganya, baik istri dan anak diberkati Tuhan. Demikian juga Tuhan kami juga teringat bagi putri dari Bapak Gembala kami, Mia Sapiti yang ada di Jakarta. Tuhan juga memberkati kesehatannya, memberkati juga ibadah pelayan bersama suaminya, Alfi Raja Gogok Tuhan. Demikian juga usaha pekerjaan yang dikerjakan diberkati Tuhan. Keluarganya diberkati, anak-anak pun diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan,
untuk pemerintah bangsa kami Indonesia. Menyerahkan pemerintah bangsa kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada di negeri kami Indonesia. Dan Tuhan telah menempatkan setiap kami umat-Mu, jemaat tempat ini, untuk kami melengkapi firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 7, yang dikatakan, untuk kami dipakai Tuhan. Usahakan kesehatan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota di mana engkau berada kepada Allah, sebab kesehatan kota sudah bagimu semua Tuhan. Itulah sebabnya kami bersyukur, terima kasih. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terlebih kami berdoa bagi pemerintahan kota kami Tuhan, berkati Tuhan pemerintahan bangsa kami, berkati para pemimpin bangsa kami, baik Presiden Bapak Insinyur Joko Widodo bersama dengan Wakil Presiden Tuhan, juga seluruh menteri, seluruh jajarannya. Tuhan memberkati mereka. Tapi saat ini Tuhan sedang menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, yaitu masalah penyebaran COVID-19, bahkan telah muncul varian yang baru, yaitu Omikron Tuhan. Kami tetap menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, berikan hikmat-Mu Tuhan, dimampukan Tuhan pemerintah untuk mengatasi semua itu, sehingga penyebaran boleh segera dihentikan Tuhan. Kami minta perlindungan-Mu Tuhan, kami minta campur tangan Tuhan, karena tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami bersyukur, terima kasih kalau Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap kami gereja-Mu untuk berdoa, untuk menjadi garam dan terang dunia atas bangsa kami Tuhan. Pujilah nama-Mu ya Tuhan, bahkan saat ini kami juga berdoa untuk kota di mana kami tinggal, menyerahkan kota kami Surabaya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati kota kami, berkati pemerintahan kota kami, berkati para pemimpin kota kami. Roh takut akan Tuhan taruh di dalam para pemimpin kota kami. Tapi kami juga mau melawatkan seluruh masyarakat yang tinggal di kota Surabaya. Untuk mereka mau taat setia untuk melaksanakan protokol kesehatan Tuhan. Sehingga kami percaya dan kesetiaan masyarakat ini akan mengurangi Tuhan akan penyebaran COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan dalam nama Yesus, saya kami juga berdoa Tuhan, bagi gereja-gereja Tuhan yang telah bertempat di kota, di desa, di pelosok dan Yesus, wilayah tanah air Indonesia Tuhan, baik dari Sabang, Merauke, dari Miang sampai Pelorote. Persatukanlah gereja-Mu Tuhan, ikatlah dengan tali kasih-Mu supaya gereja bersatu Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami gereja dipersatukan, kami adalah tubuh Kristus yang bersatu Tuhan. Bangkitkanlah gereja-Mu Tuhan, bangunkanlah gereja-Mu dari tidurnya supaya gereja berada di tempat yang tepat dan berfungsi sebagaimana mestinya untuk menjadi terang dan garam dunia Tuhan, supaya nama dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap program-program yang ada, berkati gembala-gembala sidang, berkati orang-orang kudus-Mu. Terima kasih Bapa, dan akhirnya kami juga menyerahkan gereja-Mu GP Diaspora Sejahtera, baik yang ada di Malang, di Surabaya, yang ada di kota-kota di Jawa, di luar Jawa Tuhan. Tuhan memberkati dan untuk memakai gereja-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terselamatkan. Semua gereja Tuhan, gereja yang berfungsi, nama-Mu terus dipermuliakan Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dan dalam nama Yesus kami juga menyerahkan bagi setiap umat-Mu yang dalam keadaan sakit, baik di rumah-rumah sakit, rumah mereka. Kami percaya Tuhan melawat, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat Kau bebaskan, yang dalam pergumulan Tuhan berikan jawaban bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk persembahan kami Tuhan. Menyerahkan setiap kami yang akan memberikan persembahan, kini persembahan yang kami berikan bukan karena kami ada, kami memberikan karena kami mengasihi Tuhan, dan Kau akan menggantikan berlipat kali ganda. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami mengucapkan syukur karena Kau Tuhan juga mengajar bagi kami untuk berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduslah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa di surga, akhirnya kami mengucapkan syukur, terima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan sudah hadir tengah-tengah ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Bahkan Kau sudah melawat setiap kami, menjamah setiap kami. Bahkan Kau sudah berbicara melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar. Saatnya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Supaya firman yang hidup itu menghidupi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri, kami akan meninggalkan tempat ini. Kami pun percaya Engkau Tuhan akan bukan tingkap dan untuk memberkati setiap kami umat-Mu. Baik yang tempat ini maupun yang ada di rumah
mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Mari Bapak Ibu, percaya dengan imanmu, angkatlah kedua tangan, terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau masuk. Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Tuhan berkati ibadah dan pelayananmu. Tuhan berkati usaha perjalanan bisnismu. Tuhan berkati keluarga rumah tanggamu. Suami, istri, anak-anak, orang tua pun diberkati Tuhan. Apapun kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasihnya Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan yang kudus, yang menyertai, melindungi, memberkati dari sekarang hingga merata hingga kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Amin. Selamat Selamat hari Minggu. Minggu, Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati.